guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Agustina dengan NPM A1J022011, Prodi Pendidikan Nonformal dari kelas 2A. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang bab ke-12, yaitu kepemimpinan sekolah yang efektif. Yang pertama, kita akan membahas konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkait dengan bagaimana kepala sekolah maupun untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun lembaga secara efektif dan efisien. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata keraja memimpin yang artinya membimbing atau menentu dan benda. Pimpinan yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dari alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Yang kedua, menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Suprayogo, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksa dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang keempat, pandangan dari Andang, yaitu menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan disimpulkan adalah sebagai kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahasan yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor, dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, yang pertama pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. Yang ketiga, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang keempat, pengalaman dan kepemimpinan. Yang kelima, pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum. Baiklah, selanjutnya teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Ada 5.
Yang pertama, teori orang termuka. Yang kedua, teori lingkungan. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Yang kelima, teori humanistik. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikasi merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun dari atasan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengalaman. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.